Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Keluarga besar MTS Negeri Gresik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara ngaji Ramadan melalui media Miftah MTS Negeri Gresik. Tahun ini kita lanjutkan bacaan kita tentang Fadilatus Shaum, keutamaan puasa. Di pertemuan yang ketiga ini kita lanjutkan membaca beberapa hadis dan cerita yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayataken anin nabi saking nabi alaihi iku ing atase nabi as-sholatu utawi kerahmatan wassalamu lan keselamatan. Annahu setuhune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu arba'atu aujahin. Innallaha setuhune Allah ta'ala maha luhur sapa Allah iku khalaqa wis ndadekaken sapa Allah malakan ing malaikat lahu kang iku keduwe malakan arba'atu aujahin papat pira-pira wajah. Jadi Allah telah menciptakan malaikat yang memiliki 4 wajah. Jadi malaikat yang diciptakan Allah ini memiliki spesifikasi khusus, yaitu memiliki 4 wajah. Min wajhin iku saking wajah suwiji ila wajhin maring wajah liyane iku masiratu alfi sanatin lelakon 1000 tahun. Dari 4 wajah itu jaraknya antara wajah yang satu dengan wajah yang lainnya itu kira-kira perjalanan 1000 tahun. Jadi mungkin karena besarnya malaikat sehingga jaraknya antara wajah yang satu dengan wajah yang kedua, wajah ketiga, wajah keempat itu masing-masing sekiranya 1000 tahun. Fabi wajhin lan kelawan wajah suwiji yasjudu sujud sapa malaikat ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Yaqulu kale ngucap kale ndonga sapa malaikat fi sujudihi ing dalem sujude malaikat ngucape subhanaka ma a'dama jamaluka. Subhanaka mau suci panjenengan ya Allah, ma'adopa betapa agungnya apa jamaluka keindahan panjenengan. Jadi salah satu dari 4 wajahnya malaikat tadi itu sujud terus sampai hari kiamat. Karena memang malaikat itu kan pasti taat kepada Allah dan tidak pernah memaksiati atau mengingkari perintahnya Allah. Jadi ketika disuruh sujud, ya sujud terus, tidak kemana-mana. Sujud sampai hari kiamat, sambil berucap atau bermunajat subhanaka ma a'dama jamaluka.
Maha suci Engkau ya Allah, betapa agungnya keindahan sampean. Keindahan Engkau ya Allah. Itu yang pertama. Wa bi wajhin lan kelawan wajah sucine. Wajah yang kedua, iku yang duru ningali sapa malaikat ila jahannama maring neraka jahanam. Wa yaqulu lan ngucap sapa malaikat, ngucap alwailu liman dakholaha. Alwailu utawi cilaka kang sanget liman kedue wong dakhala kang mlebu sapa man ha ing alwail. Wajah yang kedua dari malaikat yang tadi itu melihat neraka, dilihat terus sambil berucap alwailu liman dakholaha. Celaka betul bagi orang-orang yang masuk ke neraka. Wa biwajhin lan kelawan wajah kang liya, wajah kang nomor 3, yang duru ningali sapa malaikat ilal jinani maring pira-pira swarga. Wa yaqulu lan ngucap sapa malaikat tuba bejo sanget liman kedue wong dakhala kang mlebu sapa man ha ing aljinan. Wajah yang ketiga selalu melihat atau memandang surga sambil berucap tuba liman dakhala, beruntung sekali orang-orang yang masuk ke surga. Wa bi wajhin lan kelawan wajah situke, wajah sing nomor 4, yang duru ningali sapa malaikat ilal arsy rahman maring arase Allah kang maha welas, melihat arasnya Allah. Wa yaqul lan ngucap utawa ndonga sapa malaikat, Rabbi duh pangeran ingsun, irham mugi melasi panjenengan, wala tu'adzib lan pun nyiksa panjenengan, so imi Ramadana ing wong-wong kang poso wulan Ramadan, min ummati Muhammadin saking umate Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wajah yang keempat dari malaikat tadi ternyata terus menerus memperhatikan arsy-Nya Allah sampai nanti hari kiamat. Jadi bukan hitungan hari, hitungan minggu atau hitungan bulan, hitungan tahun, tapi selamanya sampai hari kiamat itu selalu memandangi arsy-Nya Allah sambil berdoa, ya Allah, belas kasihanilah dan jangan disiksa orang-orang yang mau berpuasa Ramadan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua umat Islam dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang disebutkan oleh malaikat tadi dalam doanya yang disebutkan tadi. Wa anin nabi lan saking nabi alaihi salatu wassalam annahu setune nabi iku kala dawuh sapa nabi, innallaha setuhune Allah taala maha luhur sapa Allah iku ya'muru perintah sapa Allah, perintah al-kiramal katibina ing malaikat juru catet, malaikat sing tugase nulis amale menungso. Kalau kita biasanya menyebut malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib ada di sebelah kanan, malaikat atid ada sebelah kiri. Fi syahri Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Ayak tubuh ing yen to nulis sapa al-kiramal katibin malaikat juru catet al hasanati ing pira-pira kebagusan. Li ummati Muhammadin kedue umat Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Walayak tubuh lan ora nulis sapa kiramal katibin malaikat juru catet alaihim ing atase umat Muhammad
as-sayyiati ing pira-pira kaelekan. Ini termasuk kemuliaan Allah, kemurahan Allah untuk kita sebagai umat Muhammad, khususnya di bulan Ramadan ini, di mana Allah langsung perintah kepada malaikat yang tugasnya menulis amal perbuatan manusia supaya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu ditulis dan diinventarisir. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang jelek itu tidak boleh ditulis. Tidak boleh ditulis. Jadi ini termasuk sesuatu yang luar biasa di bulan Ramadan ini yang patut kita syukuri. Ini juga ada kaitannya, bisa dimungkinkan orang-orang umatnya Muhammad itu dalam keadaan puasa itu lebih mempunyai kesadaran diri untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek atau yang tercela. Samping itu juga diceritakan kalau setan-setan di bulan Ramadan ini juga dirantai, dibelenggu sehingga tidak bisa menggoda manusia. Jika kemungkinan untuk berbuat jelek, kemungkinan untuk berbuat jahat itu sangat kecil sekali. Kalau memang kecil, maka oleh Allah malaikat tidak boleh untuk menulis kejelekan atau kesalahan yang dilakukan oleh umat Muhammad. Wayudhibu lan ngilangaken sapa kiramal katibin anhum saking umat Muhammad dunubahum ing pira-pira dosane umat Muhammad al-madiyata ingkang wis keliwat. Kemudian juga dosa-dosa kita, dosa-dosanya umat Muhammad itu yang telah dilakukan di bulan Ramadan ini akan dibersihkan, dihilangkan semua. Sehingga nanti akhirnya itu kan kita seperti dilahirkan pada waktu hari kita dilahirkan dari rahim ibu. Waqala lan wis dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadana ing Ramadan, bulan Ramadan, imanan kelawan iman, waktu saban lan ikhlas, namung nyupre saking pangeran krana Allah, ghufira mongko disepuro lahu maring man apa ma dosa takot dama kang wis keliwat apa ma mindan bihi saking dosa-dosane man. Seperti yang telah kita baca kemarin, hadis yang menjelaskan barang siapa yang puasa Ramadan dengan didasari iman dan ikhlas, iman dan ikhlas akan diampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Yukalu didhawuhna asaumu utawi poso iku salasu darajatin, ana 3 derajat. Jadi puasa yang kita lakukan itu ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Saumul awam, sing pertama niku poso awam, posone wong awam. Wasaumul khawasu, wasaumul khawasi, lan posone wong khusus. Wasaumu khawasil khawas, lan posone wong kang khusus. Jadi ada 3, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada lagi puasanya khususnya khusus, lebih tinggi. Amma saumul awami, anapun utawi posone wong kang awam, wong umum, poso umum, iku fakaful batni, jaga weteng, ngeker weteng, nahan weteng, wal farji lan farji, an qadha'i syahwati, saking nekani kepinginan. Jadi kalau puasa itu hanya sampai menahan lapar, dahaga, menahan perut dan kemauan kita, menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, itu termasuk kategori puasa umum, puasa awam. Hanya puasa dohir saja.
Wa amma saumul khawasi lan anapun utawi poso khusus bahwa mongko iku utawi saumul khawas iku saumus sholihina posone wong-wong kang padha saleh. Yang kedua ini ada agak naik derajatnya, yaitu puasa khusus puasanya orang-orang yang soleh. Wa huwa lan utawi saumus sholihin iku kaful jawarihi, jaga anggota badan. Anil asami saking pira-pira perbuatan dosa. Jadi di samping menjaga perut, menjaga farji, menahan lapar dan dahaga serta berhubungan suami istri, juga menjaga anggota tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, itu dijaga. Jangan sampai melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu puasa yang derajat kedua, puasanya orang-orang soleh. Fala yatimu mongko ora bisa sempurna apa dalika mengkono-mengkono saumus sholihin illa bimudawamati khamsati asya'a, kejaba kelawan mudawamah 5 perkara, melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus ngelanggengaken illa bimudawamati khamsati asya'a, kejaba kelawan ngelanggengaken 5 pira-pira perkara. Kalau kita ingin puasa kita naik lebih tinggi menjadi puasanya orang-orang soleh, maka kita harus memperhatikan 5 perkara ini. Al-awwalu utai kang pertama iku ghadul basori, jaga utawa ngeker mata, ngeker meripat, ngeremaken meripat. Angkul 5 saking saben-saben barang yudamu kang dicela syar'an ing dalam syara. Jadi matanya dijaga. Ketika berpuasa itu jangan sampai melihat hal-hal yang dicela, yang tercela menurut syara. Kita harus sering-sering melihat hal-hal yang baik, seperti melihat Al-Quran, melihat masjid, ya kan? Melihat orang-orang yang perlu dikasihani, melihat buku-buku bacaan, ya kan? Melihat tulisan-tulisan yang mengandung hikmah dan sebagainya. Dikurangi nonton TV-nya, dikurangi nonton YouTube-nya, dikurangi nonton tulisan-tulisan yang ada di WA yang tidak baik sesuai dengan syara. Itu termasuk posonya orang soleh. Wasani lan utawi kaping pindho iku hifdzul lisani, jaga lisan. Anil ghibati saking ghibah ngrasani, wal kadabi lan goroh, wan namimati lan adu domba, wal yamini lan sumpah, al ghamisi kang goro. Jadi selain kita menjaga mata juga menjaga lisan. Jangan sampai kita itu melaksanakan ghibah atau ngerasani, baik ghibah apa virtual maupun ghibah digital atau ghibah manual. Jadi kita nggak sengaja atau nggak terasa itu, kadang-kadang kita saking asiknya akhirnya tergiring pada suatu keadaan ghibah, baik itu melalui WA atau melalui video call atau lewat kumpul-kumpul. Itu harus dihindari, terutama di bulan Ramadan ini, agar puasa kita bisa meningkat. Wal kadabi, terus bohong. Kita latih supaya kita itu antara mulut dengan hati itu sama. Kita memang sangat-sangat sulit untuk memadukan antara hati dengan mulut itu. Kadang-kadang mulutnya ngomong A, kemudian hatinya bilang B. Tidak sama antara mulut dengan hati nurani, terutama hati nurani. Itu yang berbahaya
untuk dirinya sendiri, juga berbahaya untuk orang lain, untuk kehidupan masyarakat dan seterusnya. Itu perlu diingat bahwasanya bohong itu tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan kehidupan orang lain dan masyarakat sekitar. Makanya mumpung kita masih ada di dalam bulan puasa, agar puasa kita bisa meningkat, maka kita hindari. Termasuk yang perlu kita hindari adalah berbohong. Bohong itu antara hati nurani dengan mulutnya tidak sama. Itu berbahaya. Wan namimati lan mengadu domba. Ini juga jadi masalah di zaman sekarang ini, terutama kalau sudah menggunakan alat komunikasi digital. Itu sangat mudah sekali untuk saling mengadu domba. Baik itu memberikan respon, tanggapan dan sebagainya dari sebuah tayangan atau dari ngomong-ngomong, bisa menjurus kepada mengadu domba. Ini akan menjatuhkan derajat puasa kita. Wal yamin dan sumpah bohong. Hati-hati jangan sampai kita bersumpah bohong hanya untuk sekedar membenarkan atau memperkuat dari sikap atau statement kita menggunakan sumpah-sumpah palsu atau sumpah-sumpah bohong. 5 krono hadis rawa kang riwayataken sapa Anasu sahabat Anas. Ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu setune Nabi kala dawuh sapa Nabi. Khamsatu asya'a utawi 5 pira-pira perkara iku tuh bitu iso ngelebur asauma ing poso. Aitu betilu tegese batalaken sawabau ing ganjarane saum. Jadi yang batal itu bukan puasanya tapi pahalanya yang hilang. Jadi hanya dapat lapar dan dahaga saja, tidak dapat pahala. Puasanya tetap sah. Al-kidbu siji al-kidbu boro wal ghibatu lan ngrasani wan namimatu lan adu domba wal yaminu lan sumpah al-ghabusu kang goro wan nadru lan ningali bisahwatin kelawan syahwat. Ada 5 hal yang bisa merusak pahalanya puasa, tidak dapat pahala apa-apa, yaitu 1 berbohong, nomor 2 menggunjing atau mengomongkan orang lain, kemudian yang ketiga mengadu domba, yang keempat adalah sumpah palsu, dan yang nomor 5 menonton atau melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Itu harus kita hindari supaya terutama di bulan puasa ini, supaya puasa kita bisa naik tingkatannya menjadi puasanya orang-orang yang soleh dan pahala tetap kita dapatkan. Itu derajat yang nomor 2. Derajat yang nomor 2. Yang nomor 3 wasalisu lan utawi kang kaping 3. Yang harus dijaga ya. Tadi yang pertama harus menjaga mata. Untuk puasa yang nomor 2 ini, puasanya orang soleh, 1 harus menjaga mata, 2 harus menjaga lisan, meliputi tidak berbohong, tidak menggunjing, tidak mengadu domba, tidak sumpah palsu. Kemudian yang nomor 3 yang harus dijaga supaya puasa kita menjadi puasanya orang-orang yang soleh, puasanya naik derajat, yaitu kaful adhani, jogo kuping, anistimai kulli makruhin, saking ngrungokaken saben-saben barang kang digedingi. Jadi telinganya juga dijaga untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sifatnya maksiat, hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat untuk kehidupan kita, supaya puasanya kita jadi baik. Yang dijaga nomor 4, yang nomor 4 warabiu lan utai kang kaping 4 iku kafi jami'il a'dha'i, njaga sekabehane anggota badan,
anil makarihi saking pira-pira perkara kang dimakruhno, perkara kang digedhingi, wa kaful batni lan jaga weteng anis subhati saking barang-barang subhat sing gak jelas hukumi fi waktil iftari ing dalam waktu berbuka. Jadi termasuk juga ketika berbuka itu jangan berlebihan. Ketika berbuka minumnya juga harus tidak berlebihan, makannya juga tidak harus berlebihan. Juga berbukalah dan makanlah dan minumlah ketika berbuka itu dari makanan-makanan yang sudah jelas halal, tidak subhat, apalagi itu barang haram. Itu supaya puasa kita bisa baik. Id krono id la makna krono ora ono artine lisomi keduwe poso anit amil halali saking panganan halal sumal iftaru njur kari-kari buka alal harami ing atase barang haram. Ketika berpuasa kita dilarang untuk makan makanan barang-barang yang halal, untuk minum minuman yang halal, berhubungan padahal itu sebenarnya halal tapi tidak boleh. Kita disuruh menghindari hal-hal yang sudah halal bagi kita ketika berpuasa. Tetapi kok ketika berbuka kemudian berbuka dengan hal-hal yang haram, berbuka dengan makanan yang haram, berbuka dengan minuman yang haram, itu kan akhirnya tidak ada makna, tidak ada arti apa itu puasa. Famithlu mongko utawi sepadane saum yang berbukanya pakai barang haram tadi iku kaman kaya wong bana kang bangun sapa man kosron ing istana wahadamalan ngrubuhna sapa man misron ing kota. Jadi orang yang berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan kemudian berbuka dengan hal-hal yang diharamkan itu perumpamaannya, tamsilnya adalah seperti orang yang membangun istana tapi merobohkan kota. Kalau orang Jawa punya pepatah buru kutuk kelangan delek. Jadi yang dihancurkan itu lebih besar daripada yang diperoleh. Akhirnya ya ikut hancur sekalian. Qala dawuh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan puasa ini, kam min soimin pirang-pirang saking wong kang poso iku laisa ora ono iku lau keduwe soimin min siamihi saking posone soim ilal ju kejaba lesu wal atsulan lapar. Banyak orang itu puasanya hanya dapat lapar dan dahaga saja, tidak dapat pahala karena memang dia tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga kupingnya, telinganya, tidak bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya, termasuk tidak bisa menjaga perutnya ketika berbuka. Dia hanya dapat dahaga dan dapat lapar saja dan tidak dapat pahala. Wal khamisu, ini yang harus dijaga lagi yang nomor 5. Sing harus dijogo sing nomor 5 iku alayas taksiro, yen ta ora ngakeh-ngakehno, ngalap akeh minal halali saking barang makanan halal waktal iftori ing dalam waktu berbuka. Bihaisu yamlau ing sekirane ing dalam sekirane ngebeki sapa man batnahu ing wetenge man. Walidalan krana iki kala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam, ma min wi'ain ora ana saking wadah iku abghadu luwih digedhingi ilallah munggi Allah min batnin saking weteng maliin kang dibeki minal halali saking barang halal. Ketika kita berbuka itu kan memang terasa lapar sekali, terasa haus sekali.
karena memang ditunggu-tunggu sejak pagi adzan maghrib kemudian berbuka. Walaupun demikian dianjurkan oleh Allah supaya puasa kita itu menjadi puasa yang baik, puasanya orang-orang soleh bisa meningkat, maka jangan terlalu banyak ketika makan. Tidak boleh berlebih-lebihan makannya, tidak boleh berlebih-lebihan minumnya, tidak boleh berlebih-lebihan dalam berbuka. Karena itu hukumnya makruh, hukumnya tidak disenangi Allah. Walaupun yang dibuat berbuka itu makanan-makanan halal maupun minuman-minuman halal. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya tempat yang paling dibenci Allah itu adalah perut yang dipenuhi oleh makanan. Makanya dulu itu kan ada ungkapan bahwasanya perut itu dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas atau untuk udara. Jangan dipenuhi seluruhnya. Wa amma saumu khawasin lan anapun utawi puas wa amma saumu khawasil khawas. Lan anapun utawi posone wong khusus yang paling tinggi. Paling tinggi. Fasoful qalbi monggo iku poso ati. Nah, poso ati. Kalau yang pertama tadi poso weteng, puasa perut, yang nomor 2 puasa anggota tubuh, yang nomor 3 ini puasa hati. Anil himamid diniyah, saking repote donya, sejo donya, wal afkarid dunyawiyah, wal afkar lan pira-pira pemikiran ad-dunyawiyah kang basa donya. Wa kafalan jaga hu saking qalb amma saking barang siwallahi kang saliyane Allah bil kulliyati kelawan sekabehane. Hatinya selalu tergantung kepada Allah, terhubung kepada Allah. Kesulitan-kesulitan dunia, pemikiran-pemikiran dunia, kemudian lamunan-lamunan dunia itu tidak menghalangi hatinya itu selalu terkait kepada Allah secara total. Itu adalah puasa yang luar biasa, puasa istimewa, puasanya kelas istimewa, khususnya khusus. Puasa hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tafakkara moko nalikane berpikir apa hadas soimi wong poso iki wong kang poso iki fima ing dalam barang siwa Allah ing dalam saliyane Allah yahsulu mongko hasil sapa shaim alfitra ing buka. Jadi begitu hatinya berpaling dari Allah, maka orang ini dianggap berbuka. Jadi ini luar biasa, perlu latihan luar biasa, perlu riyadhah yang luar biasa supaya hatinya itu padang, tidak ada penghalang, hatinya bersih, bisa terkait kepada Allah dan selalu terkait kepada Allah, tidak sempat berpikir, tidak sempat untuk mempunyai tujuan yang sifat-sifatnya dunia, hanya Allah semata. Ketika dia sedetik pun berpaling dari Allah, berarti dia dianggap batal dari puasanya. Wa huwalan utawi saum khawasul khawas iku rutbatul anbiya'i derajate para nabi wasiddiqina lan para siddiqin. Jadi ini memang luar biasa, ini derajatnya puasanya para nabi dan orang-orang yang siddiqin. Fa inna tahqiq hadzal maqam lan satemene nyatakake makom iki iku al-iqbalu madhep ilallahi taala maring Allah taala bil kulliyati kelawan sekabehane. Wal insirafu lan mengu an ghairihi saking liyane Allah. Ini puasa ini bisa kita laksanakan kalau memang kita sudah mantep cara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
puasa itu ada 3. Yang pertama adalah puasa yang hanya puasa perut, itu tingkat yang paling rendah, hanya puasa perut, menahan lapar, dahaga, dan menahan tidak berhubungan dengan suami istri. Itu puasa yang pertama, puasa derajatnya paling rendah. Yang derajat nomor 2 adalah di samping menahan lapar, dahaga, juga menahan dari anggota badan. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian seluruh anggota badannya juga dijaga. Termasuk juga mulutnya dijaga. Kemudian matanya juga dijaga. Seluruh anggota badan itu dijaga. Itu puasanya nomor 2. Yang nomor 3 adalah puasanya orang istimewa, yaitu puasa hati, di mana hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini ada guna manfaatnya, ada barokahnya, termasuk kita mengharap barokah dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang selamat dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.